Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Oke, sebelum kita mulai belajar kita hari ini, kita mulai dengan membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi yang beragama selain Islam, silakan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Oke anak-anak, ketemu lagi dalam pelajaran bahasa Inggris. Nah, untuk hari ini materinya adalah tentang past continuous tense. Jadi kalian bisa tahu bagaimana cara memberikan, menerima informasi terkait keadaan atau tindakan atau suatu kegiatan atau kejadian yang sedang berlangsung atau sedang dilakukan tetapi waktunya di masa lampau atau kita sebut past continuous. Nah, kalau kejadiannya sedang terjadi saat ini namanya present continuous. Nah, sekarang kita past continuous. Jadi kegiatannya sedang terjadi tetapi di masa lampau kejadiannya. Nah, KD ini adalah KD 3.5. Oke. Kalian dulu pernah belajar present continuous ya. Kalau continuous berarti belakangnya biasanya pakai verb ing. Nah, apa itu past continuous? Past continuous adalah suatu tenses yang digunakan untuk menyatakan bahwa suatu aksi atau kegiatan sedang berlangsung pada waktu lampau. Ingat ya, kalau ada past berarti dia lampau. Continuous itu menunjukkan kegiatan yang sedang terjadi. Kalau past continuous berarti kegiatannya sedang terjadi tetapi kegiatan tersebut di masa lampau. Kalau present continuous saat ini sedang terjadinya. Oke, apa itu past continuous berikutnya? Kegiatan ya, menunjukkan dua kegiatan sekaligus yang terjadi secara bersamaan di masa lampau. Jadi menunjukkan kegiatan yang sedang terjadi ya, intinya sedang terjadi tetapi di masa lampau. Kegiatannya bisa tunggal kejadiannya atau juga bisa dua kegiatan yang terjadinya secara bersamaan. Atau yang ketiga, kegiatan yang sedang terjadi ya, dimana kegiatan lain juga ikut terjadi. Jadi hampir bersamaan kegiatannya. Jadi kamu sedang melakukan pekerjaan nih ya, sedang kamu lakukan nih, misalkan kamu sedang masak, ada kegiatan atau kejadian yang menyusul atau kegiatan yang berikutnya. Oke, lebih jelas lagi kita lihat kalimat ya, contoh kalimat dan rumus. Oke, rumus dari past continuous. Kalimat itu dibagi 3 ya. Ada yang positif, negatif, dan kalimat tanya. Positif. Untuk subjek kalimat positif, untuk rumus kalimat positif, subjek plus to be plus verb ing. Sama ya kayak present continuous. Nah, bedanya di to be. Kalau present continuous, to be-nya is MR ya. Kalau ini to be-nya was atau were. Misalnya dulu belajar present continuous, I am reading a book now. Berarti saya sedang membaca buku sekarang. I subjeknya, to be-nya am ya. Kalau present, to be-nya is MR. Nah, sekarang kita bahas past continuous-nya. Kalau past continuous tadi to be-nya was atau were. Kalimat positif saya kasih contoh. She was waiting for you yesterday. She subjeknya, was-nya adalah to be. Kenapa pakai was? Karena subjeknya she. Waiting adalah verb 1 plus ing. Asli dari kata verb satunya adalah wait. Kok ada kata yesterday? Nah, yesterday itu menunjukkan bahwa kegiatannya di masa lampau. Artinya dia sedang menunggumu kemarin. Nah, di kalimat negatif setelah to be ada not. Jadi subjek plus was atau were plus not plus verb ing. Nah, kita lihat.
Kalau di kalimat negatif menjadi she was not waiting for you yesterday. Dia nggak lagi nungguin kamu kemarin. Dia tidak sedang nunggumu, sedang nunggu kamu kemarin. Jadi pakai not setelah to be. Kalimat tanya, to be-nya di depan. Was atau were-nya di depan, baru subjek, baru verb ing. Menjadi was she waiting for you yesterday? Apakah dia sedang menunggumu kemarin? Nah, itu untuk subjek tunggal. Nah, kalau buat subjek jamak ada contoh they. Karena dia subjeknya jamak, berarti pakainya were. They were discussing my birthday party. Mereka sedang berdiskusi tentang pesta ulang tahun saya. Kemudian di kalimat negatif setelah were tambah not. They were not discussing my birthday party. Were they discussing my birthday party? Oke. Itu sudah ada contoh 3 kalimat positif, negatif, tanya masing-masing dengan subjek tunggal dan jamak. Kita lihat note-nya. Nah, tadi yang saya bilang, kalau subjeknya tunggal, he, she, it, subjek itu he, she, it, I, you, we, they ya. Dibagi 2, subjek tunggal dan jamak. Nah, yang kalau tunggal, he, she, dan it, serta I itu menggunakan to be was. Kemudian kalau subjek jamak, you, we, they menggunakan to be were. Oke, good. Oke, kita lihat berikutnya. Penggunaan dari past continuous. Apa saja penggunaannya? Tadi di awal sudah saya beritahu bahwa past continuous itu adalah kegiatan yang sedang terjadi di masa lalu. Oke, kita lihat penggunaannya. Saya akan berikan contoh kalimat dan penggunaannya. Yang pertama, untuk menunjukkan bahwa suatu aksi atau suatu kegiatan dimulai ya atau sedang berlangsung, sedang terjadi ya di masa lalu dan selesai pula di masa lalu. Contohnya, Rian was eating lunch at 12. Artinya Rian sedang makan siang jam 12. Jadi ketika jam 12 ya si Rian sedang makan siang. Nah, penjelasannya. Jadi si Rian itu sedang makan siang pada jam 12. Jadi kegiatan itu sedang berlangsung pada jam 12. Setelah lewat dari jam 12 ya bisa saja sudah selesai dan kegiatannya sudah selesai pada saat itu juga. Misalkan si Rian makannya jam 12, berarti jam 1 atau jam 2 atau jam 3 dia sudah tidak makan lagi. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa kegiatan tersebut pada jam 12 sedang terjadi. Dan ketika saya bilang Rian was eating lunch at 12, berarti dia sudah tidak makan siang lagi. Pada jam itu dia sedang makan siang. Oke, yang kedua, untuk menunjukkan bahwa suatu aksi terjadi ya terlebih dahulu dan masih berlangsung ketika aksi kedua terjadi. Jadi ada kegiatan ya yang berbarengan, jadi hampir berbarengan. Jadi dua peristiwa yang terjadi, yang satu sedang dilakukan sementara ada kegiatan lain lagi. Nah, kegiatan yang pertama yang sedang dilakukan itu menggunakan past continuous. Nah, yang satu lagi menggunakan simple past tense. Nah, biasanya di sini menggunakan penghubung when. Nah, jadi kalimat pertama menggunakan simple past tense, menggunakan past continuous. Yang kedua menggunakan simple past tense. Contohnya, Mr. Hill was watching a movie. Mr. Hill sedang menonton film ketika when the lamp fell on the floor. Jadi si Mr. Hill sedang menonton film ketika lampu jatuh. Jadi dua kegiatan yang hampir berbarengan.
Nah, yang sedang dilakukan atau sedang terjadi yaitu si Mr. Hill lagi nonton. Kegiatan berikutnya menyusul, yaitu lampu jatuh ke lantai. Jadi penjelasannya dua peristiwa terjadi hampir bersamaan. Nah, ini menggunakan penghubung when. Ingat, penghubungnya itu ada when dan while. Nah, untuk yang penggunaan ini pakai when. Jadi kalimat pertama menggunakan present continuous, past continuous. Yang kedua menggunakan simple past tense. Nah, yang ketiga, kegiatan yang sedang terjadi bersamaan. Jadi ada dua peristiwa yang terjadinya bersamaan. Jadi dua-duanya sedang terjadi. Nah, kalau seperti ini menggunakan penghubungnya while, ya, while. Jadi yang satu kegiatan pakai past continuous, yang satu juga pakai past continuous. Oke. Nah, kita lihat contohnya ya. Sheila was talking on the phone while Alan was reading his book. Jadi dua kegiatan bersamaan, sama-sama sedang terjadi, tapi ingat waktunya lampau. Nah, apa penjelasannya di situ? Artinya tadi Sheila was talking on the phone, si Sheila sedang menelpon ketika si Alan sedang membaca bukunya. Nah, di sini menggunakan past continuous dua-duanya dengan penghubung while. Beda sama yang tadi ya. Kalau when pertamanya menggunakan past continuous, yang kedua menggunakan simple past. Oke. Nah, penghubung when dan while seperti yang sudah dijelaskan tadi, sama artinya when dan while itu ketika, untuk menghubungkan antara satu kalimat dengan kalimat yang berikutnya. Kalau while itu tadi menggunakan kalimat ya, biasanya itu dua kejadiannya berlangsung bersamaan, itu while. Nah, yang berikutnya ada lagi while nih. Ketika kegiatan yang satu diikuti oleh kegiatan berikutnya, tapi beda sama when. Jadi kebalikan. Tadi kalau when apa? Depannya past continuous, kemudian penghubung when, baru simple past. Nah, kalau ini simple past dulu, dia memberitahu kegiatan simple past dulu. Jadi kalau pengen menggunakan while bisa dua ya, bisa kegiatan dua-duanya sedang terjadi, atau kamu memberitahu kegiatan yang sebelumnya. Misalnya simple past dulu, baru menggunakan while, baru past continuous di belakang. Contohnya kita lihat. You called her while she was working at the as a waitress in a well-known restaurant. Jadi kamu menelpon dia. Nah, you called her itu adalah simple past. Kamu nelpon dia ketika dia sedang menjadi pelayan di restoran yang terkenal. Jadi kegiatannya kamu nelpon. Nah, yang sedang dilakukan adalah yang kalimat berikutnya, yaitu past continuous. Jadi while itu bisa dua kegunaannya. Yang pertama diikuti oleh simple past tense terlebih dahulu, baru while, baru kalimatnya past continuous. Atau dua-duanya menggunakan past continuous karena kegiatannya terjadinya sama atau berbarengan. Jadi past continuous, while, dan past continuous. Oke, sampai sini jelas ya. Nah, kalau when kegiatannya simple past continuous dulu, baru when, baru simple past. Jadi kebalikan ya. Saya ulang nih, dua-duanya sama artinya ketika, cuman penggunaannya saja yang berbeda. Kalau while, yang pertama kalimatnya adalah simple past, kemudian while, baru past continuous ya. Kemudian bisa juga kegiatannya dua-duanya sama berlangsungnya, terjadinya sedang berbarengan.
berarti past continuous, while past continuous. Nah, kalau when kebalikannya. Kalau when kalimat depannya past continuous, when baru simple past. Jadi kalau when itu menerangkan yang sedang dilakukan dulu, baru when, baru past continuous. Oke, itu saja penjelasannya. Kamu bisa baca sendiri contohnya. Jangan lupa semua yang ada di sini kalian catat. Kemudian ada tugas. Ya, tugasnya ada 3. Yang pertama, buat 3 kalimat past continuous, bentuk positif, bentuk negatif, dan integratif tanpa penghubung when atau while. Jadi past continuous biasa tanpa when atau while. Ingat ya, past continuous suatu kegiatan yang sedang terjadi di masa lalu. Nah, yang kedua, tugasnya buat 1 kalimat past continuous dengan penghubung when. Ya, kalau yang tadi positif negatif tanya tanpa penghubung when. Nah, yang ini hanya 1 kalimat, nggak usah pakai positif, nggak usah pakai negatif, kalimat tanya, pokoknya bebas. Mau itu kalimat negatif boleh, kalimat tanya boleh, mau kalimat positif boleh. Tapi pakai when ya. Tapi enaknya sih positif aja kalian buat ya, 1 kalimat positif saja dengan penghubung when. Berarti kalau penghubung when apa tadi di depan? Iya, betul. Past continuousnya yang di depan, kemudian penghubung when, baru simple past. Jadi kalau when itu menyatakan kegiatan yang sedang dilakukan dulu, kemudian kegiatan berikutnya terjadi atau menyusul. Nah, yang ketiga, 1 kalimat juga past continuous tapi dengan penghubung while. Ingat tadi kalau while bisa 2 macam nih. Bisa kejadiannya sama-sama sedang dilakukan atau sedang terjadi, berarti dua-duanya menggunakan past continuous. Past continuous while past continuous, atau menggunakan yang kalimat depannya menggunakan simple past tense while baru past continuous. Semoga penjelasan saya tentang past continuous bisa kalian pahami. Mohon maaf kalau tadi agak sedikit berlibat karena tadi ada gangguan di sini, very annoying, tapi okay ya, mudah-mudahan kalian mengerti penjelasan dari saya. Simple, gampang, mudah-mudahan ya, tapi bisa kamu mengerti. Jadi materi kita hari ini adalah past continuous tense, kegiatan yang sedang terjadi di masa lalu. Oke, terima kasih. Ketemu lagi minggu depan. Semoga kalian sehat semua. Wassalam.